Nama saya Muhammad Adi Royani, pedagang kopi keliling. Setiap hari pagi dan saya dagangkan di Jalan Jenderal Urip. Dan di samping saya sudah ada seorang kakek berusia 81 bernama Kakek Edi. Kak Edi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi teman-teman, Kakek Edi ini adalah seorang kakek yang pekerjaan sehari-harinya menjual apa, Pak? Pedagang kopi. Pedagang kopi keliling, Pak ya? Betul. Bapak udah lama jualan ini, Pak? Sejak kebakaran 2 tahun ini. Kebakaran? Iya, kebakaran. Rumahnya kebakaran? Kebakaran. Jadi udah jualan ini sekitar 2 tahun yang lalu? Iya, 2 tahun sekarang sama ini. 2 tahun ini ya? Iya, betul. Kebakaran, kenapa bisa jadi kebakaran, Pak? Rumah, Pak? Begini, asal mulanya saya punya ponakan, mungkin suaminya udah meninggal. Dia korsleting listrik. Nah itu, ini rumah 11 begini kan saya. Nah, saya sedang tidur, jam 4 mau bangun asar, sholat asar, tiba-tiba api udah besar. Nah itu, jadi saya nggak sempat untuk mematikan itu listrik. Akhirnya saya keluar melarikan diri, tidak membawa nanya pakaian di badannya. Akhirnya api udah besar gitu. Dari situ saya ya terpaksa kadang saya mengungsi di tempat pengungsian sementara. Sampai 1 minggu kemudian yang bekas warung saya perbaiki, tidur di tempat warung. Jadi aliran listrik konslet gitu ya, Pak ya? Iya betul. Sekarang tinggalnya di mana? Di rumah yang sama kah atau apa? Nggak, sekarang rumah yang baru tapi belum selesai semua gitu lah. Belum selesai. Jadi yang rumah sebelumnya tuh udah benar-benar habis kebakar tuh? Iya habis, ganti baru semua. Iya. Tapi nggak ada korban jiwa di situ? Korban jiwa nggak ada, biasanya cuma hanya barang-barang aja gitu lah. Barang-barang yang kebakar ya? Yang kebakar. Jualan kayak gini dari jam berapa? Saya dari habis subuh setengah 6 sampai jam 12 siang. Dari jam setengah 6 sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang. Terus lanjut lagi nggak? Lanjut lagi, saya nggak lanjut, saya langsung pulang, sholat, habis sholat istirahat, saya tidur. Habis tidur jam 4, jam 3 bangun, sholat asar. Udah selesai, biasa aja gitu. Benar di rumah, bisa-bisa gitu lah. Jadi intinya saya 1 kali dagang aja gitu. 1 kali dagang. Jadi dagangnya itu dari jam setengah 6 sampai jam 12 ya? 12 siang. Baik, kalau jualan kayak gini tuh kira-kira penghasilannya pendapatannya berapa, Pak? Rata-rata? Saya nggak menentu, karena saya kan nggak tahu ini di situ tempat ikan. Kadang-kadang saya dapat 150, 125, kadang-kadang 100. Udah jam 12, dapat uang sekian-sekian, saya udah pulang. Gitu. Jadi nggak sampai sore. Yang penting udah dapat hasil udahlah ya kan. Ya, Gak usah terlalu dikejar. Jadi untuk jualannya di daerah-daerah sini aja. Iya, yang ujung Pangkal sono tuh ada tuh. Oh, yang di ikan. Tempat ikan. Nah, situ mangkal tiap hari. Oh, biasanya mangkal di sini. Dan kebetulan hari ini di sini ya. Kebetulan hari istirahat, saya di sana mau pulang. Jadi ini udah jam-jam mau pulang ya sebenarnya. Iya betul. Nah. Kalau hari ini berapa nih kira-kira ada? Saya ini hari terus terang aja dapat tuh 90.000.
hari ini Ah, 90.000 ya. iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang penting berkah. Berkah. Iya. Walaupun kita kejar-kejar, tapi memang rezeki sudah situ, kita nggak perlu kerja, udah terima apa ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu aja saya. Jadi nggak mau berwaktu-waktu yang lain-lain, sudah waktu sekian waktu pulang-pulang, udah cukup untuk bagi hidup saya. Nah, itu yang kebutuhan saya. Kalau sebelum jualan ini nih kopi, dagang kopi ya, Ya. sebelumnya pernah kerja apa? Saya awal mula di bangunan pertama dulu, pokoknya di Jakarta nih apapun dialamin, bengkel sepeda, montir, dagang koran, apapun di Jakarta nih yang perlu salah bangunan, ngecat-ngecat begini sudah alami semua. Kecil ini. Kalau yang lain-lain seperti yang akhlak buruk saya nggak lakukan. Walaupun saya nggak punya uang tuh nggak ada melakukan perbuatan yang kriminal. Dari muda sampai tua alhamdulillah sampai sampai ini nggak pernah kelakuan baik. Intinya yang cari yang baik-baik aja cari. Jadi segala macam pekerjaan udah dijalanin ya. Iya. Dari tadi cerita sebelumnya jadi RT pernah, Pernah. kerja bangunan, pokoknya semualah kayak gitu hingga pada akhirnya dagang kopi. Iya. Yang penting halal ya, Betul. dan tidak merugikan orang lain. Ya betul. Yang penting saya bisa usaha nggak minta orang lain menjual orang lain. Jadi intinya usaha bersendiri. Jadi anak kan hidup sendiri daripada kita gini. Anak ada tapi nggak usah nyusahin anak. Nggak usah. Iya betul. Alhamdulillah dari situ saya nggak pernah apa. Walaupun anak mampu gini nggak. Dikasih sama anak saya terima dengan baik. Tapi kadang-kadang saya datang ke rumah jarang. Nggak sebulan sekali, nggak 2 bulan sekali, nggak setahun sekali, nggak jarang. Anak datang ngasih, saya terima. Kalau saya datang ujung-ujung ke rumah nggak malu membantu. Ada berapa anaknya? Ada 6. 6. Yang paling kecil berarti usia berapa? Yang usia sekarang yang paling bontot yang di masjid ini lulusan dari pesantrenan dia ini dulu udah dikuliahkan di Universitas Salemba. Kemudian sudah tes bagus, imannya kurang kuat, kena pengaruh Banyak ini ya pergaulan. Akhirnya dia mengundurkan diri lari. Nah situ. Katanya tidur di masjid ya anaknya? Iya betul. Kenapa bisa tidur di masjid, kan ada rumah? Jadi gini, karena kan dia sekarang diangkat jadi muadzim, kemudian dia azan, sholat, mengaji gitu. Kadang-kadang dia jadi ikut, kalau nggak ada ustadz dia jadi imam. Karena dia lulusan pesantren kan, alhamdulillah dia sadar sekarang. Alhamdulillah ya. Syukur. Lebih ke agama berarti ya? Betul. Jadi alhamdulillah. Walaupun kita ini sebagai orang tuanya nggak punya, janganlah sampai seperti bapaknya ini. Karena dari muda nggak pernah ngelakuin perbuatan yang kotor. Intinya terjun dengan barang orang, terjun enggak. Jiwa saya ini jujur kan ya. Iya. Saya itu nggak pernah iri hati dengki semua orang. Cuma saya alhamdulillah walaupun saya begini, hati saya itu nggak ada pikiran jelek begitu. Adem, tenang ya. Tenang aja. Mau dapat uang kecil besar pun alhamdulillah. Bersyukur aja sama Tuhan Ta'ala. Yang penting sudah berusaha ya. Usaha. Namanya rezeki Allah yang ngatur semuanya. Itu yang saya terima. Jadi sosok beliau ini adalah seorang yang tidak ingin merepotkan siapapun itu ya. Betul. Walaupun di usia udah 81-an ya. Iya betul. Tapi beliau masih semangat, tidak mau Iya. ya menjadi beban keluarga ya. Betul. Itu yang saya pintar. Itu ya. Yang penting kata beliau itu kerjakan apapun itu, pekerjaan itu selama masih halal dan masih bagus ya. Masih bagus. Suka dukanya dagang kopi ini apa? Suka dukanya gini ya. Satu, pikiran tenang. 2, nggak bebanin orang. Kemauan saya tetap keras usaha. Susah senang kita alamin. Jadi artinya dapat duit kecil, besar, bisa terima dengan apa adanya. Jadi enak. Jadi nggak ngebawain orang lain gitu. Walaupun di rumah kita dapat uang segini buat makan pagi, siang cukup. Itu bersyukur banget. Berarti saya nggak ngebawain dengan orang lain, nggak minta sama anak. Gitu, enak. Jadi enaknya sih itu aja suka duka saya. Soal pengalaman lain saya udah alamin semua. Sudah dalami semua, jadi udah asam garam udah alamin. Udah dilaluin semua ya. Dilaluin. Kalau harapannya apa ke depannya? Ya kalau saya masih dipanjangin umur nih insya Allah, rencana saya sih ingin buka kios lagi, buka warung seperti kayak dulu lagi. Warung kayak gimana tuh? Nah, kayak warkop kah? Enggak, Sembako. Sembako. Ya, kan di rumah waktu kebakaran tuh sembako lengkap, warung ini. Sempat lengkap. jualan. Iya. Jadi kebakar semua tuh. Habis. Habis. Terus berarti rencananya nanti kalau memang dikasih kesempatan ya pengen jualan lagi sembako ya. Iya. Depan rumah. Anak-anak kan udah mulai pada besar nih. Alhamdulillah. Kira-kira apa pesan-pesan yang pengen disampaikan buat anak-anak? Ya mudah-mudahan anak ini saya kan orang tuanya bisa memperhatikan orang tuanya. Kalau bapaknya udah tua gitu ya, udah nggak usah ini.
mudah-mudahan anak-anak saya itu mengerti. Mudah-mudahan anak-anak sehat walafiat dimanapun berada ya. Ya betul. Jadi hidup suka duka saya senang sedih. Dagang ini bagi saya karena kan saya di bawah standar, modal nggak punya, mau nggak mau profesi saya jalanin secara tiap hari usaha dagang kopi. Dan ikhlas juga ya. Nah, jadi kehidupan saya sehari-hari dagang kopi. Oke teman-teman, kita udah mendengar kisah perjalanan dari kakek Edi. Saya manggilnya sini antara kakek dan bapak. Iya, Bapak ya. udah tua karena kan. Ya ada dua. Jadi semoga dari kisah beliau kita bisa ngambil sisi positifnya bahwa jangan pernah lelah untuk mencoba sesuatu hal yang bermanfaat ya. Bekerjalah yang benar ya, yang fokus, jangan sampai ke hal-hal yang negatif atau merugikan orang banyak. Beliau di usia 81 ini beliau masih kerja keras, keluar rumah dari jam setengah 6 pagi hingga jam 12 siang dengan pedagang kopi, berdagang kopi keliling. Tapi beliau menikmati semua itu dengan senyuman, dengan semangat, karena beliau tahu pada dasarnya semua hanya titipan ya. Betul. Semuanya tak lebih dari sebuah amanat ya. Ya. Yang penting di sini kakek Edi selalu sehat ya, Ya, tetap betul. semangat seperti ini. Saya di sini sebagai generasi muda sangat senang dan bangga banget bisa berkenalan, apalagi bisa berdialog seperti ini ya. Semangat teruslah ya. Ya, terima kasih. Edi ini ada sedikit rezeki ya. Edi kan baik nih, jadi ada sedikit rezeki juga dari titipan dari Tuhan. Mudah-mudahan kakek selalu sehat ya. Ya, semangat terus ya. Walaupun ini nggak seberapa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semangat ya. Al-Fatihah. Oke, sehat terus ya. Terima kasih udah ngobrol sama kita. Amin. Ya, Siapa namanya? saya enggak. Ya. Ini nggak apa-apa ya saya tayangin di YouTube. Ya, Ya, ya. mudah-mudahan teman-teman pastinya terinspirasi dan lebih semangat lagi dalam jalan hidup. Kalau ketemu saya jadi tukang ikan sana yang di tukang ikan Jenderal Urip. Teman-teman semua kalau pengen ketemu sama kakek Edi bisa berjumpa langsung di mana biasanya? Di tempat tukang ikan di sana di Jenderal Jalan Urip. Ayo. Di Ini yang di sini lurus saja. lurus ya. Nah, tukang ikan. Oke. Beliau di sini dengan menaiki ini ya, Iya. teman-teman. Sepeda. Apa nih ontel? Sepeda. Sepeda tua. Sepeda tua. Semangat terus dan sampai berjumpa kembali di tayangan berikutnya di Balik Mata Kamera.